Pada beberapa video sebelumnya, kita sudah berhasil konfigurasi WAN dan konfigurasi LAN. Selanjutnya, kita hanya perlu satu konfigurasi lagi agar komputer kita bisa internetan melalui router kita, yaitu konfigurasi NAT. Namun sebelum kita mengarah ke konfigurasi NAT, saya akan coba jelaskan tentang konsepnya terlebih dahulu. NAT ini singkatan dari Network Address Translation. Artinya dia mentranslate IP address. Teman-teman pasti tahu ya apa itu translate. Jadi sama halnya kayak teman-teman nge-translate dari bahasa ke bahasa Inggris atau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia seperti itu. Nah, itu translate. Sama persis dengan Network Address Translation, yaitu mentranslate. Hanya saja kalau tadi yang ditranslate adalah bahasa, sekarang yang ditranslate adalah network address atau IP address. Nah, langsung saja kita coba pelajari. Jadi nanti kita akan menanamkan NAT itu di mikrotik kita atau di router kita. Jadi nanti di sini akan ada NAT. Nah, kenapa sih harus ada NAT? Nah, sebelum mengarah ke NAT, kita harus ingat-ingat dulu tentang IP private dan IP public. Di sini kita coba edit dulu. Saya coba edit dulu untuk fontnya biar sedikit beda. Misal saya gedekan, kemudian oke. Saya coba ganti warnanya jadi misal biru aja. Oke, nah ini NAT. Jadi nanti kita akan konfigurasi NAT di mikrotik kita. Kemudian seperti yang saya katakan tadi bahwa kita harus tahu tentang IP private dan IP public. Ini sudah kita bahas di section pertama sebenarnya. Jadi teman-teman kalau lupa silahkan cek video itu lagi. Intinya adalah bahwa di mikrotik kita punya IP public dan IP private. Jadi IP yang mengarah ke ISP itu adalah IP public, kemudian yang ke laptop itu adalah IP private. Nah, di dalam dunia networking itu ada aturan bahwa, saya coba tuliskan, bahwa IP private tidak bisa ke internet. Ya, ini IP private itu tidak akan bisa ke internet. Jadi contoh nih ya, misal nih, sekarang sebagai contoh, saya duplicate dulu. Sebagai contoh misal nih, PC1 ping ke 888. Maka source-nya itu adalah IP-nya PC1. Jika teman-teman ingat, IP-nya adalah 192.168.1.254. Kemudian DST-nya adalah 888. Nah, jika teman-teman perhatikan di sini, bahwa source-nya adalah IP private. Nah, ketika source-nya IP private, maka paketnya akan mengarah ke router, dari router akan diarahkan ke ISP, kemudian ISP melihat bahwa source-nya adalah IP private, maka paket tersebut pasti ditolak. Namun, nanti kita di sini akan menanamkan NAT. Lebih tepatnya, kita nanti akan melakukan konfigurasi SRC NAT. Artinya, yang kita NAT itu adalah source address-nya. Jadi nanti, ketika kita sudah melakukan konfigurasi SRC NAT di mikrotiknya atau source NAT di mikrotiknya, paket yang awalnya seperti ini, nanti setelah melalui proses NAT, maka source-nya itu berganti menjadi IP public router. Jadi source-nya bukan lagi 1.254, tapi menjadi IP public router, yaitu IP address 1 yang terhubung ke ISP. Dalam hal ini IP-nya itu adalah, saya coba tuliskan di sini, 192.168.122.100. Nah, sebenarnya ini pun adalah IP private, tapi anggap saja ini IP public. Jadi kalau teman-teman beneran connect ke ISP, harusnya teman-teman bisa mendapatkan IP public. Nah, jadi sekali lagi bahwa sebelum ada proses NAT, paketnya kayak gini. Nah, setelah kita NAT, dalam hal ini adalah source NAT, nanti source-nya akan ditranslate, yaitu menjadi IP public-nya router. Nah, setelah menjadi IP public-nya router, nanti paketnya akan diarahkan ke ISP. ISP akan melihat bahwa source-nya IP public nih, maka ISP tidak akan menolak paket tersebut. Nah, jadi secara sederhana, NAT itu adalah Network Address Translation, yaitu fungsinya adalah mentranslate. Dalam hal ini yang akan kita translate adalah source address-nya, yaitu dari IP private menjadi IP public. Oke, saya harap teman-teman sudah paham tentang konsep NAT. Selanjutnya pada video berikutnya kita akan mulai melakukan konfigurasi NAT di mikrotik kita. Sampai jumpa di video berikutnya.